Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada akhir dari surat Al-Maidah. Ada apa dengan ayat terakhir daripada surat Al-Maidah? Qala ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Artinya, wahai sekalian rasul, ya, penghulu para rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa baik, apa aja yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mengerjakan ini, dalam artian kamu menyimpan sesuatu, ada yang disimpan, ada yang enggak disampaikan, fama balak dari salata, berarti kerasulan kamu itu enggak nyampe, ora sempurna karena kamu nyimpan. Nah, sekarang pertanyaannya apa buktinya kalau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau, yaitu adanya ayat itab. Ayat itab itu dalam kategori kayak semacam teguran. Contohnya, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini kan ayat secara dohirnya ayat ini negur. Loh, kalau kiranya ini Nabi itu nggak menyampaikan ayat seperti ini, nggak disampaikan karena berkaitan dengan pribadi beliau yang istilahnya diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya semua disampaikan, itu masalahnya. Ya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari manusia. Maksudnya apa nih? Fala yasiluna ila qatrik, gak akan ada satu manusia pun yang bisa membunuh kamu, dijaga sama Allah Ta'ala. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Rasul SAW itu kan namanya Rasul, namanya Nabi, Anbiya wal Mursalin, itu kan manusia. Lah karena manusia ini ada sisi kemanusiaannya, dalam arti Rasul itu ya mangan, ya turu, ya ngombe, ya ngelak, ya luwe. Nah, jadi seorang Rasul itu ya sedih, ya gembira, ya lapar, ya lapar, ya haus, ya kan, ya begitu. Nama juga manusia, ya kayak kita ini manusia, ada rasa, punya perasaan. Nah, di sini diceritakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhras qabla nuzul hadil ayat ikhtiyatan. Sebelum turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga. Nabi itu dijaga. Maksudnya ada perasaan pedih, ada perasaan takut, makanya dijaga. Jadi ceritanya begini Pak. Awal-awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke kota Madinah, Nabi mengatakan moga-moga
ada dari sahabat saya ini yang soleh yang mau menjaga saya malam ini. Kenapa? Ketika baru begitu tahu-tahu dengar suara pedang, kresek-kresek atau gimana pokoknya suara pedang. Ya. Nabi tanya, man hada? Sopo iki? Nabi tanya, siapa ini? Kok ada suara apa? Suara senjata lah gitu kan. Ya. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang tadi jawab, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala ma ja'abik? Ada apa kamu ke sini? Dia jawab, saya merasa kok sampean ini harus dijaga demi keamanan, kan ya begitu. Jadi saya takut kalau Rasulullah ini ada yang ganggu. Saya takut kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada yang orang yang usil yang ganggu. Maka saya datang sini untuk menjaganya. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kubatin. Tapi ketika Nabi tidur, didoakan Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini kalau ada orang berbuat baik, itu didoain Pak. Umpamanya Bapak keluar situ terus ada orang nata sandal Bapak, sandalnya Bapak ditata, ya kan berarti kan Bapak dihormati nih. Kalau sandalnya dilempar-lempar malah lain lagi ceritanya, ya kan. Lah ini atas jasanya noto sandal itu didoakan. Jadi dalam suatu cerita Kanjeng Nabi ini saya potong pernah ngantuk luar biasa sampai terlalu lelah dan terlalu letih sampai itu naik kendaraan itu sampai apa? Sampai dingkluk banget sehingga sahabat itu megang jaga dijejekan, tahu dijejekan? Iya diberdirikan. Tapi ngantuk apa kayak lemas lagi sampai ambruk banget sampai kayak kan mau nempel di kudanya atau di ontanya itu. Sama sahabat dijejekan lagi. Akhirnya terbangun. Duh, ada apa kamu? Saya lihat antum kok kecapean banget. Kok letih sampai antum mau dingkluk. Lalu ya saya dirikan seperti gini. Oh, mulai kapan? Mulai awal perjalanan antum sudah apa? Sudah nih. Apa kata Nabi? Berikan berjasa nih menyelamatkan. Barakallahu lak fi ahlikum. Semoga Allah telah memberikan berkah dalam hartamu dan dalam keluargamu. Ya begitu tuh doanya Pak. La tubarakallahu lak fi ahlik wa malik. Itu doanya. Lalu kalau kita nih mungkin disambut ada yang keluar terus ngasih nasi bungkus umpamanya yang selama ini telah menghilang ya. Itu ya barakallahu fi ahlikum. Itu ceritanya begitu. Sama orang yang berbuat baik dengan kita doakan semoga berkah keluarganya, berkah hartanya. Nah, itu. Lah, ketika Nabi dijaga, saya datang untuk menjaga antum supaya antum aman. Wa nama, Nabi bisa tertidur pulas. Yang sebelumnya agak resah dan gelisah. Kemudian dalam itu turun ayat ini Pak. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala akan menjagamu dari gangguan manusia. Setelah turun ayat ini Nabi buka korden dan mengeluarkan kepalanya, sirahnya. Nabi mengatakan apa? Insorifu ayuhan nas. Hei bangsa manungsa, udah pergi-pergi, kamu gak perlu lagi jaga saya. Kenapa? Saya dapat jaminan dari Gusti Allah akan dijaga dari gangguan manusia. Itu ceritanya Pak. Jadi tapi ada Pak yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Itu gak mau Pak. Setelah Nabi mengatakan semua bodyguard istilahnya ya, semua bodyguard itu dipecat. Ada satu sahabat Rabi'ah bin Ka'ab tidak mau dipecat, tetap mau jaga. Udah kata Nabi, kamu jaluk opo tak turuti, minta apa kamu saya turuti. Tapi dia permintaannya orang minta mobil, orang minta rumah yang magrong. Dia mengatakan as'alu murafaqaka fil jannah. Saya minta kebersamaan Anda besok di surga. Login. Ini namanya sahabat keren. Karena saking cintanya yang mendalam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak ada permintaan lain? Enggak, itu aja. Saya minta kebersamaan besok di surga. Itu ceritanya. Apa kata Nabi? Nabi itu kalau ngajari umatnya enggak langsung terus blong-blongan. Ista'in ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu bantu saya dengan memperbanyak
Sholat sunnah. Kan itu akan mempermudah. Jangan terus pasrah bongkoan atau pasrah bongkoan. Orang ngapa-ngapain minta jaminan. Ada usaha, Pak. Terakhir, Pak. Untuk mendapatkan pelangi harus ada sedikit hujan. Itu, Pak. Itu kata-kata terakhir saya sebelum saya meninggal. Untuk mendapatkan pelangi harus ada sedikit hujan. Tanpa hujan tidak akan ada pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.